Jangan pernah lagi buang-buang nasi sisa, karena bisa dibikin ini loh. Hai, assalamualaikum bunda, kembali lagi di channel Nita Malisa. Kali ini aku mau memanfaatkan nasi sisa kemarin. Pertama-tama aku rendam dulu nasinya selama sekitar 1 jam. Kemudian setelah 1 jam aku langsung aja saring dan aku masukkan ke dalam chopper. Kemudian aku masukkan bawang putih yang sudah aku haluskan sebelumnya. Untuk takarannya nanti aku tulis di layar ya. Kemudian aku masukkan garam, lalu aku masukkan juga 1 saset kaldu bubuk. Kemudian chopper, kalau misalkan kalian mau menambahkan air sekarang itu boleh banget. Ini aku lupa, jadi aku tambahkannya belakangan. Setelah dicopper dan halus, aku masukkan ke dalam wadah. Kemudian aku masukkan tepung tapioka atau tepung aci. Kemudian diaduk-aduk. Karena saat menghaluskan tadi aku tidak pakai air, maka aku mau tambahkan airnya sekarang. Kurang lebih airnya sebanyak ini ya, setengah gelas blimbing. Setelah airnya ditambahkan, kemudian diaduk-aduk dan diuleni sampai adonannya bisa dibentuk. Nah, kalau udah kayak gini tinggal dibentuk aja sesuai yang kita mau. Karena kita mau bikin kerupuk, maka aku mau bikin kayak lonjong-lonjong kayak lemper gini ya, nanti memudahkan kita untuk motong-motongnya ya kalau dibentuk kayak gini. Nah, ini deh jadinya kurang lebih kayak gini ya, walaupun nggak sama, cuman ya nggak apa-apa, nanti juga kan kita mau potong-potong. Lakukan terus sampai adonannya habis. Kemudian ini aku mau didihin air dulu, jangan lupa tambahkan minyak goreng sedikit. Setelah airnya mendidih, masukkan adonan yang sudah kita bentuk tadi. Masak hingga matang. Nah, kalau udah mengapung kayak gini, ini tandanya udah matang ya. Matikan kompornya, lalu aku mau pindahkan ini ke air yang dingin. Sebentar aja, jangan lama-lama supaya tidak terlalu panas aja. Karena kita mau masuk ke proses pewarnaan. Biar warnanya nempel, maka dilakukannya harus dalam keadaan panas-panas begini. Ini aku pakai pewarna makanan ya. Jangan pakai perisa ya, karena akan merubah wangi dan juga rasa. Untuk mewarnai, kita teteskan pewarnanya lalu dibaluri saja. Karena ini masih panas, aku pakai plastik biar tidak terlalu panas. Dan ini dia jadinya setelah semuanya selesai. Agak kurang rapi ya, tapi teman-teman di rumah bisa mencobanya lebih baik daripada ini ya. Dinginkan di suhu ruang. Setelah dingin aku masukkan ke dalam kulkas selama semalaman. Dan ini setelah semalaman aku simpan di kulkas. Tujuannya didiamkan di kulkas itu agar adonannya tuh agak keras, jadi agak gampang untuk dipotongnya ya. Nah, ini aku mau potongnya pakai pisau aja karena aku nggak punya alatnya. Yang punya alat untuk pemotongan kerupuk bisa pakai itu. Kalau yang belum punya bisa kayak aku gini ya, pakai pisau aja, dipotong tipis-tipis aja. Lakukan terus sampai selesai. Nah, ini dia jadinya, cantik-cantik banget kan.
Setelah semuanya selesai dipotong, ini aku mau langsung jemur aja. Sebenarnya ini part yang paling aku nggak suka karena harus satu-satu dulu kita susun. Tapi nggak apa-apa ya untuk berlatih kesabaran. Dan akhirnya ini udah selesai nih. Kita langsung jemur aja. Nah ini aku jemurnya di atas gentong karena kalau di bawah takut dimakan sama ayam atau kucing. Dan karena cuaca hari ini panas panas banget sampai-sampai ini 1 hari aja udah langsung kering guys. Tanpa berlama-lama aku langsung angkat aja karena aku nggak sabar banget pengen ngegoreng kerupuk ini. Dan ini aku iseng aja pengen tahu aja gitu dapatnya kita segimana nih. Dan ternyata totalnya dapatnya segini nih, lumayan lah ya. Langsung aja aku goreng dan hasilnya tuh sangat-sangat memuaskan ya. Kerupuknya mengembang sempurna dan saat digoreng tuh persis banget rasanya tuh kayak wangi kerupuk-kerupuk yang suka aku beli di warung. Nah ini udah matang, aku mau langsung angkat aja. Dan ini dia hasilnya. Ini aku baru goreng sedikit tapi udah sebanyak ini hasilnya. Dan potongan yang tebel kayak gini aja tuh ini juga renyah. Oke bunda, sampai di sini dulu video dari aku. Semoga videonya bermanfaat dan selamat mencobanya di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bunda.